dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, membuka majlis ini dengan memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Lisan kita senantiasa kita basahi dengan memuja dan memuji Allah atas segala karunia-Nya, atas segala kenikmatannya. Paling tidak dengan kita memuja dan memuji Allah, kita bisa bersyukur melalui lisan ini, di samping hati yang selalu mengakui segala nikmat yang datang dari Allah, hati yang mencintai nikmat tersebut, dan kita berusaha menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita berada di sebuah bulan di penghujung tahun yang di sini banyak akidah kita diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan beralasan, dengan berhujjah ini adalah toleransi, ini adalah sebuah wujud toleransi dan yang semisal dengannya. Kalau kita berbicara tentang agama Islam, agama Islam adalah agama yang paling toleransi di atas muka bumi ini. Agama yang memberikan kebebasan bagi pemeluk agama yang lain untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Karena agama kita adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, keadilan bagi siapapun. Agama kita ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan perkara toleransi dalam beragama. Agama Islam agama yang keras. Artinya agama yang keras melarang orang berbuat zalim, tindakan kezaliman. Dengan agama selain Islam, dengan merampas hak-hak mereka,
Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah mengatakan dan menyatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Ayat ini disebutkan sebab turunnya. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ketika Ibunda Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma datang dari Makkah, ya, datang untuk mengunjungi putrinya, untuk melihat keadaan putrinya Asma radhiyallahu taala anha. Asma radhiyallahu taala anha memahami tentang akidah, loyalitas dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang berbuat kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kata loyalitas dalam agama yang berkaitan dengan urusan agama dengan orang-orang yang berbuat kufur dan berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika ibunda datang dari Makkah Al-Mukarramah membawakan beberapa hadiah, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau enggan untuk menerima hadiah dan menjamu ibunda radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah membawakan ayat ini, ya, kepada Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik itu mereka adalah keluarga kalian ataupun bukan keluarga kalian, selama mereka tidak memerangi kalian karena agama, dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini. Dan Allah tidak melarang kalian, ya, selama mereka tidak melakukan kerusakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan di antara bukti nyata yang menunjukkan agama kita ini adalah agama yang sangat toleransi, yang menunjukkan agama kita ini adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, agama rahmatan lil alamin, agama yang kasih sayang kepada seluruh alam semesta, ajaran yang datang dengan kelemah lembutan, di samping ajaran yang datang dengan ketegasan. Lihat ikhwatal iman, yang pertama, Islam mengajarkan setiap pemeluknya, setiap seorang yang mengaku muslim, kalau dia muslim yang sejati, dia harus berbuat baik kepada tetangganya, meskipun tetangganya itu bukan orang Islam, meskipun tetangganya itu adalah non muslim, seorang yang kafir dengan bahasa yang mereka tidak sukai, ya, harus dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini aturan yang diajarkan Islam. Ini dia hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam yang mulia ini. Makanya ikhwatal iman, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad
Dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As menyembelih seekor kambing, lalu dia berkata kepada pembantunya, "Ya gulam, idza faraqta fabda bijarina al-yahudi." Wahai pembantu, jika engkau telah selesai menyembelih kambing ini, memotong-motong dagingnya, maka mulailah engkau memberikan bagian kepada tetangga kita orang Yahudi. Lalu salah satu di antara yang hadir pada saat itu bertanya, nyeletuk kepada Abdullah bin Amr bin As, "Al-Yahudi aslahakallah?" Kenapa engkau bisa memberikan kepada seorang Yahudi, semoga Allah memperbaiki keadaanmu? Ini Yahudi loh, ngapain diberikan? Ya. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, ini orang kafir, ngapain dikasih? Ya. Ini kan dia kafir, dia Yahudi. Ya. Mereka yang keras permusuhannya kepada agama Islam, ngapain dikasih? Kalau kita kembali kepada bagaimana kedengkian dan kerasnya permusuhan orang-orang Yahudi kepada agama Islam, kita akan mengatakan, ngapain diberikan mereka? Tak pantas dikasih. Ngapain dikasih hadiah? Ya. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, dengan lantang Abdullah bin Amr bin As menjawab, ya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasul SAW bersabda, Jibril senantiasa memerintahkan aku, wasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga yang lain itu akan mewariskan dari harta tetangga yang lain itu. Tetangga yang satu akan mewariskan dari harta tetangga yang lainnya. Jadi seakan-akan tetangga itu berhak mewariskan dari tetangga yang lain. Seakan-akan dia punya hubungan rahim, punya hubungan nasab. Ya, ini bukti di antara bukti nyata yang diajarkan Islam. Berbuat baiklah kepada siapapun, tidak pandang bulu. Ya, meskipun dia seorang kafir, tetangga kita yang kafir, urusan dunia, tetap kita berbuat baik kepada dia. Ya, dia membutuhkan bantuan, kita membantu dia dalam urusan dunia. Bahkan yang menunjukkan juga Islam ini agama yang luar biasa. Ya. Kita menolong hewan saja diberikan pahala oleh Allah. Makanya secara umum Nabi kita SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Dalam setiap yang bernyawa itu ada pahala yang ditetapkan oleh Allah. Ya, ada pahala kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Ya. Maka menolong siapapun. Ya, karena hadis ini bercerita tentang salah seorang dari Bani Israel yang turun meminum di satu sumur. Kemudian ketika dia naik, dia melihat seekor anjing yang kehausan yang luar biasa. Sehingga laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi misla alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing ini merasakan rasa dahaga dan haus yang luar biasa seperti yang aku rasakan. Sehingga dia turun. Ya, kemudian dia isi sepatunya, khufnya dengan air, kemudian diberikan anjing tersebut untuk minum. Ya. Maka lihat para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, berbuat baik kepada siapapun, tidak memandang agamanya, tidak memandang status sosialnya. Maka Islam mengajarkan tetap berbuat baik, terlebih dia ada tetangga. Nah, kemudian di antara bukti yang menunjukkan Islam adalah agama yang toleransi,
Islam memerintahkan untuk tetap berbuat baik, berinteraksi dengan baik. Tidak boleh berbuat zalim terhadap keluarga dan kerabat, meskipun mereka adalah orang-orang bukan Islam, mereka non-muslim. Disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-15 yang menjelaskan kepada kita semua, meskipun orang tua kita non-muslim, orang tua kita belum mendapatkan hidayah Islam, maka kita punya tugas dan kewajiban harus tetap berbuat baik kepada mereka, harus tetap berlemah lembut kepada mereka, harus berbakti kepada mereka dalam kebaikan, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan urusan agama kita. Sama mereka memerintahkan ke dalam perkara yang ma'ruf, ke dalam perkara kebaikan yang tidak bertentangan, yang tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip dinul Islam, prinsip-prinsip agama Islam. Wajib seorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya bukanlah orang yang muslim. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, memaksamu untuk mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan taat kepada keduanya. Jangan kau mentaati keduanya. Tapi lihat, setelah Allah larang kita jangan taat dalam perkara maksiat, jangan taat ke dalam perkara yang bertentangan dengan aturan dan hukum agama. Setelah itu Allah katakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah keduanya dengan baik dalam urusan dunia. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita tegaskan sekali lagi bahwasanya agama kita agama yang menganjurkan berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi ingat, ada koridornya, ada aturannya. Maka ayat ini mengatakan Anda harus berbuat baik kepada orang tua Anda, dalam perkara kebaikan, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dengan aturan-aturan Islam. Allah katakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tuamu dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kemudian juga di antara bukti yang lain, Islam melarang keras membunuh seorang non-muslim yang memiliki suaka, yang memiliki perjanjian, yang memiliki jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Mereka hanya boleh dibunuh tatkala mereka memerangi kaum muslimin. Dalam agama kita, agama Islam, haram menumpahkan darah seorang yang kafir musta'man, kafir zimmi, dan kafir mu'ahad. Kafir yang punya suaka, punya perjanjian, punya jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, haram ditumpahkan darah mereka. Islam hanya membolehkan membunuh siapa? Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan prinsip ini. Man qatala qatilan min ahli zimmati lam yajid rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seseorang dari ahli zimmah, dari kafir zimmi yang memiliki perlindungan dari kaum muslimin, dari negaranya kaum muslimin, dari pemerintah kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium aroma surga
Padahal aroma surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dicium dari perjalanan selama 40 tahun. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang bunuh seorang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini bantahan yang jelas kepada orang-orang yang mengatakan jihad, yang menggembar-gemborkan jihad, kemudian melakukan bom bunuh diri di negeri yang mayoritas penduduknya Islam. Kemudian mereka adalah orang-orang non-muslim, bahkan sebagian yang dibunuh adalah seorang muslim. Yang dibunuh non-muslim yang sedang melakukan peribadatan mereka. Betul, mereka melakukan peribadatan yang itu dalam pandangan agama kita itu adalah kekufuran. Itu adalah sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kembali kepada konteks agama kita, rahmatan lil alamin, diharamkan untuk mengusik, untuk mengganggu orang-orang yang beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, lagi sampai membunuh mereka. Makanya Nabi mengancam dengan ancaman yang keras. Ini bantahan yang keras pula bagi mereka yang mengatakan ya membunuh non-muslim, yang mu'ahad, yang zimmi, ya, yang musta'man. Kemudian mereka mengatakan itu adalah sebuah jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ikhwatal iman, boleh kita memberikan hadiah kepada non-muslim. Ya, boleh seorang memberikan hadiah kepada non-muslim. Ya. Terlebih lagi membuat mereka tertarik kepada dinul Islam. Kita dalam rangka kita mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada agama Islam ini. Atau kita memberikan mereka hadiah supaya tidak menyakiti dan mengganggu agama Islam yang mulia, mengganggu kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة. Umar pernah melihat suatu pakaian yang dijual, ya. Lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, belilah pakaian ini yang engkau gunakan pada hari Jumat. Idza ja'aka al-wafd, ketika ada tamu yang datang mengunjungimu, yang mendatangimu, hai Rasulullah. Faqala innama yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah." Sungguh yang memakai pakaian seperti ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat. Artinya ini pakaiannya orang-orang non-muslim. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa'arsala ila Umar minha bihullatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, ya, beberapa pakaian. Lalu Rasulullah SAW memberikan sebagian pakaian itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Umar, "Kaifa albasuha? Waqad qulta fiha ma qult." Hai Rasulullah, bagaimana aku akan memakai pakaian seperti jenis ini sedangkan engkau sudah mengatakan begini dan begini. Engkau sudah mengatakan ini enggak boleh dipakai. Ini adalah pakaiannya orang-orang yang tidak memiliki bagian pada hari kiamat. Maka apa jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam? Inni lam aksukaha litalbisaha
tabi'uha atau taksuha. Sesungguhnya aku tidak memberikanmu pakaian ini untuk kau pakai, tapi kau jual atau kau berikan kepada orang lain. Fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyerahkan dan memberikan dan mengirim pakaian tersebut kepada saudaranya yang di Makkah yang belum memeluk agama Islam. Ya. Khatul iman, lihatlah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah memberikan hadiah kepada seorang non muslim, ya. Padahal mereka berbeda agama, mereka berbeda akidah, mereka berbeda keyakinan, tapi itulah dia, ya. Agama ini adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Kemudian di antara bukti yang lain pula, ketika Umar bin Khattab membebaskan dan menaklukkan Filistin yang terkenal sekarang dengan nama Yerusalem, beliau menjamin orang-orang yang beragama Nasrani pada saat itu untuk bebas memeluk agama mereka dan membawa salib mereka. Umar tidak memaksakan mereka untuk mereka memeluk agama Islam, ya. Karena agama kita tidak ada paksaan, ya. Sama kayak kita dalam berdakwah ini, mendakwahkan sunnah ini, kita tidak pernah memaksa orang untuk memeluk atau mengikuti dakwah Islam, dakwah sunnah yang mulia ini, ya. Cuman hanya menyampaikan, cuman hanya mendakwahi, cuman hanya menasehati, cuman hanya memperingatkan saja. Adapun antum harus ikut, antum harus, ya, mengikuti dakwah ini, enggak. Tidak ada yang memaksa antum untuk ikut. Seperti yang, ya, dikatakan dakwah sunnah ini adalah dakwah, ya, yang menyogok orang dengan duit dan yang semisal dengannya. Bahkan sampai dituduh dai-nya dai dolar dan yang semisal dengannya. Khawatir iman, ya. Kalau kita benar-benar dai dolar, niscaya semua ustadz itu kita ini ustadz yang kaya. Tapi banyak ustadz kita yang tidak kaya, ya. Khawatir iman rahimani rahimakumullah. Umar memberikan kebebasan dengan syarat mereka membayar jizyah saja kepada pemerintah Islam pada saat itu, ya. Berbeda dengan agama lain, ya, di mana Islam menjadi minoritas, mereka menindas, mereka mempersempit, mereka menyusahkan, ya, agama Islam yang mulia, subhanallah. Tapi berbeda ketika Islam itu berkuasa di suatu negeri, demi Allah, dimanapun Islam berkuasa, di situ keamanan orang-orang kafir, orang-orang non-Islam terjamin, ya. Tapi di mana Islam menjadi orang-orang yang minoritas di sana, mereka tertindas, mereka disusahkan, mereka dibatasi gerak-gerik mereka. Ikhwatal iman, ya. Jadi orang-orang luar Islam, orang-orang non-Islam mengajarkan kita toleransi, toleransi, toleransi dan yang semisal dengannya. Tapi ucapan mereka itu toleransi basa-basi saja, ya. Terkadang toleransi mereka yang mereka dengungkan itu, ya, toleransi basa-basi saja, seperti yang sempat viral beberapa bulan yang lalu ketika presiden, ya, salah satu presiden yang ada dari negara-negara kafir, yaitu presiden Perancis, yang menghina Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan beralasan, ya, kebebasan berpendapat, ya, toleransi dan yang semisal dengannya. Ketika balik di boikot, mereka orang-orang yang tidak toleransi, mereka mengatakan demikian kepada kita. Lalu apa yang Anda inginkan dari toleransi yang Anda maksud? Apa toleransi yang Anda maksud? Ya. Kita orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang sangat toleransi. Silahkan Anda lakukan ritual ibadah Anda, silahkan lakukan ritual-ritual yang Anda yakini itu ibadah Anda, ketaatan Anda, ya. Silahkan. Kami tidak akan mengganggu, kami tidak akan mengusik. Tapi jangan paksa kami, ya. Jangan suruh kami untuk memeriahkan, ya,
untuk ikut andil, untuk menolong kalian, untuk mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan yang kalian lakukan. Inilah toleransi kebablasan. Ya. Intoleransi kebablasan. Ajakan toleransi kebablasan ini, ikhwatal iman, sudah ada semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya toleransi itu ada batasannya, ada aturannya, ada norma-norma yang harus dijalankan oleh seorang muslim, bukan sekedar toleransi-toleransi saja. Ya. Ada perayaan orang non-Islam, ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat. Ya. Ya. Kita mengingat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ketika beberapa pembesar-pembesar Quraisy datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Prinsip toleransi kebablasan. Ini yang ditawarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mari kita renungkan, para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Renungkan kisah ini. Prinsip toleransi kebablasan ditawarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam oleh tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Al-Walid bin Mughirah, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan sebuah toleransi kebablasan. Ya Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Wahai Muhammad, bagaimana sekiranya kami beribadah kepada sembahan yang engkau ibadahi dan engkau beribadah kepada apa yang kami ibadahi. Wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Ya. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Lihat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita saling bertoleransi dalam segala permasalahan kita. Kata mereka, fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aydina kunna qad syaraknaka fihi. Apabila ada ajaran-ajaran agama yang engkau bawa itu lebih baik daripada ajaran kami, ya, maka kami akan melakukan dan mengamalkannya. Kami bertoleransi dalamnya. Kami ikut serta memeriahkannya. Wa akhadna bihadzina minhu. Wa in kana alladhi bi aydina khairan mimma bi yadika kunta qad syaraktana fi amrina wa akhadta bihadzika minhu. Dan jikalau apa yang kami anut, ajaran kami yang kami yakini lebih baik daripada yang engkau bawa, paling tidak engkau ikut toleransi dalam urusan kami. Dan engkau ikut mengamalkannya dan memeriahkannya. Lihat, ikhwatal iman, Allah tidak biarkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi ajakan toleransi kebablasan ini. Allah segera turunkan sebuah ayat yang sangat masyhur, surat Al-Kafirun. Turunlah ayat, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim ini, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah kepada kalian yang ibadahi, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kalian orang-orang kafir tidak akan pernah beribadah kepada apa yang aku ibadahi, dan aku pula tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian untukku agamaku dan bagi kalian agama kalian. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, inilah prinsipnya orang beriman. Prinsip apa? Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, dan ayat-ayat Allah sangat banyak tentang perkara ini. Prinsip ini disebutkan juga dalam surat Al-Isra ayat 84. Antum kullu ya'malu ala syakilatih
Katakan ya Muhammad, tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Allah juga berfirman, antum bari'um mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Dalam surat Yunus ayat ke-41. Kamu berlepas diri. Kalian berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat ke-55. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kalian, bagi kami agama kami, bagi kami akidah kami, dan bagi kalian akidah kalian dan agama kalian dan perbuatan kalian. Maka ikhwatal iman, ya, toleransi yang ditawarkan oleh sebagian non-muslim, ya, mereka sengaja memberikan kita selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada kita, ya, biar nanti juga kita mengatakan selamat hari ini kepada mereka. Ya, tapi sebagaimana yang kita bacakan, jangan kita ikut, ya, serta meriahkan, ya, perayaan-perayaan mereka yang berbau kesyirikan atau yang itu merupakan syiar kekufuran mereka, syiar agama mereka. Ya, sudahlah, biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, tapi jangan turut serta, jangan ikut andil, jangan memeriahkan tanpa ada ucapan selamat, ya, tanpa menghadiri undangan, tanpa ada bentuk tolong menolong sedikit pun kepada mereka dalam perkara kekufuran tersebut. Ikhwatal iman, kita orang Islam meyakini tatkala mereka mengatakan innallaha salisu salasa, prinsip trinitas yang mereka lakukan, ya, yang mereka yakini itu adalah sebuah kebenaran, tapi kita meyakini itu ada sebuah kesalahan kekufuran. Ya. Bagaimana dengan keyakinan kita itu adalah sebuah kekufuran, kemudian kita mengatakan selamat atas kekufuran yang Anda lakukan? Ini tidak pantas. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ahkam, ya, Ahli Zimmah, beliau mengatakan tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan-perayaan non-muslim dengan kesepakatan para ulama. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha, para ahli fikih, para pakar fikih dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "La tadkhulu 'ala al-musyrikin fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna as-sukhtah tanzilu 'alaihim." Jangan kalian masuk kepada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena sesungguhnya saat itu sedang turun murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan dalam kitab yang sama, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim, jauhilah, ya, jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Ikhwatal iman, ya, jangan sekali-kali kita ikut andil. Jangan sekali-kali kita mengorbankan akidah kita. Jangan kita mengatakan, toh juga ucapan selamat saja. Apa salahnya sih seorang mengucapkan selamat? Ya. Toh kita meyakini sesuai dengan keyakinan kita. Ini tidak seringan yang Anda bayangkan. Ya, ini kaitannya dengan akidah. Ini kaitannya dengan loyalitas. Ya. Gak boleh ada loyalitas dalam urusan agama kepada orang-orang non-Islam. Urusan dunia Anda berbuat baik silahkan, sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi. Urusan dunia silahkan Anda berbuat baik, tapi urusan agama jangan ada tolong menolong. Ya, terlebih nanti pada masa-masa ini, subhanallah, nanti yang wanita-wanita pakai jilbab, ya, pakai topi, apa namanya, yang merupakan simbolnya mereka, syiarnya mereka. Ya, wanita jilbab memakai topi tersebut, topi sinterklas, ya, apalah namanya. Ya, ini nggak boleh, itu syiar di antara syiar mereka, nggak boleh kita memakainya. Ya, karena itu syiar yang menjadi ciri khas agama mereka. Kita dilarang bertasyabuh, terlebih ini sebagai bentuk memeriahkan hari raya mereka, ini diharamkan dalam agama. Karena jauhilah, kata Umar Al-Khattab, jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan mereka. Jauhilah dalam segala hal. Maka Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan
Di antara ciri ibadur rahman, hamba ar-rahman, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri acara-acara yang mengandung maksiat. Perayaan yang sebentar lagi dirayakan oleh kaum Nasrani bukanlah perayaan biasa, tetapi itu perayaan yang menurut agama kita itu adalah perayaan yang sangat bertolak belakang dengan akidah Islam, dengan prinsip agama Islam, dengan tauhid. Ya. Orang siapa yang merayakan hari raya tersebut, maka mereka telah merayakan kelahiran Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan, dan kita orang Islam menganggap itu adalah sebuah kekufuran. Bagaimana kita akan mengatakan selamat atas lahirnya Isa bin Maryam? Bagaimana kita akan mengatakan selamat atas kekufuran yang dilakukan? Ya. Ya. Yang maksiat yang biasa saja diharamkan kita untuk menghadirinya. Bagaimana dengan maksiat yang tidak biasa, yang luar biasa? Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, ya, di antara salah satu tafsirannya adalah yaitu acara-acara yang mengandung dosa dan maksiat. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja menjaga kehormatan mereka. Taib, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada agama mereka, kembali kepada dinul Islam, berpegang teguh dengan prinsip agama mereka, dengan akidah mereka. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang belum mengenal akidah Islam yang sesungguhnya, ya, akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.